selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang apa aja peristiwa yang akan kamu alami di pertengahan Januari 2026 ya. Untuk zodiak Scorpio, oke, buat para Scorpio coba langsung aja kita fokuskan dulu ya untuk tarik energi kamu di sini Scorpio. Sekali lagi Scorpio. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri teman-teman ya, siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta terbaru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke, langsung aja buat para Scorpio. Scorpio, di kartu yang pertama aku lihat kalau soal peristiwa di sini ya. Beberapa dari Scorpio sepertinya akan mengalami peristiwa yang terkait dengan kelahiran atau kalau enggak kehamilan. Di sini bisa ya. Bisa pasanganmu, bisa orang terdekatmu seperti itu, atau bisa kamunya sendiri ya. Oke, buat para Scorpio wanita berarti ya. Oke, dan juga ini bisa berarti tentang sesuatu yang kamu lahirkan ya. Apa itu? Contoh suatu karya, suatu hal-hal yang menjadi originalitasnya kamu gitu. Hasil-hasil dari originalitasnya kamu di sini ya. Tapi nanti kita lihat lagi di klarifikasi yang kira-kira ini tuh mengarah kemana gitu ya. Terus di kartu yang kedua, Scorpio juga akan mengalami peristiwa yang terkait dengan healing. Jadi adanya hal-hal yang akan kamu healingkan. Jadi akan ada yang namanya peristiwa healing, oke? Entah itu healing patah hati, healing karena masalah-masalah yang lama gitu ya. Terus yang ketiga di sini kamu juga akan mengalami peristiwa yang terkait dengan kemenangan. Nah, tapi enaknya ada juga nih hal-hal yang seperti akan kayak kamu memenangkan sesuatu gitu ya. Apakah pertarungan ataukah kompetisi, Kak? Atau hal-hal lain yang akan dimenangkan, nanti kita lihat juga di klarifikasinya ya, kira-kira mengarah kemana ini, kemenangan yang seperti apa ya. Dan yang keempat di sini kamu juga akan mengalami peristiwa yang terkait dengan love, cinta. Adanya peristiwa-peristiwa yang terkait dengan urusan cinta, percintaan seorang Scorpio, oke? Baik, tentunya kita akan klarifikasi ya kartunya Scorpio ya. Tapi sebelum itu, kayak biasa, aku bakalan sebutin dulu untuk angka keberuntungannya kamu di pertengahan Januari ya. Itu ada di angka 29, 37, 44 dan 30. Coba langsung aja kita klarifikasi dulu ya buat Scorpio. Oke. Scorpio yang pertama ini kan tadi adanya peristiwa yang terkait dengan kelahiran ya, ataupun kehamilan, ataupun adanya suatu karya yang dilahirkan, suatu hasil dari originalitasnya kamu ya. Nah, aku melihat apapun di sini ternyata apa yang akan kamu lahirkan adalah tentang suatu kemandirian ya. Seorang Scorpio yang jauh lebih independen gitu, yang lebih happy, yang lebih percaya diri di sini. Jadi kalau aku lihat sih kamu seperti melahirkan satu versi terbaik dari dirimu di pertengahan bulan Januari ini. Tujuannya apa? Agar mungkin nggak akan ada orang yang memandang kamu sebelah mata lagi, nggak akan ada orang-orang yang meremehkan kamu lagi di sini seperti itu. Ya, karena kan bisa jadi sebelumnya ada beberapa orang yang mengatakan ataupun melihat kamu gitu ya. Kok Scorpio kurang independen gitu. Mungkin ada yang mengatakan kamu bahwa Scorpio ini ketergantungan ya sama sesuatu ataupun sama seseorang, sehingga kamu berusaha untuk melahirkan dirimu yang kalau bisa tidak seperti di dalam ini ya. Apa ini, botol cangkang ini lagi seperti itu, kayak keluar dari cangkang ya, keluar dari zona nyaman juga. Terus di kartu yang kedua di sini terkait dengan healing, kamu juga akan mengalami yang namanya proses healing. Proses healing ini aku lihat ternyata healingnya kamu ini healing yang benar-benar healing ya. Beban pikiran ada,
beban-beban lain juga ada. Aku lihat di sini healingnya kamu adalah healing yang benar-benar healing, bukan yang healing jalan-jalan, bukan yang healing sifatnya di sini apa gitu hiburan doang, enggak. Scorpio ini benar-benar healing, karena sebelumnya terlihat kamu ini seperti banyak nahan soal perasaan, ya, soal trauma-trauma yang kamu punya, luka-luka yang kamu punya, seperti itu. Sehingga di sini healing di pertengahan Januari ini adalah healing-healing yang benar-benar time to heal, ya. Karena selama ini kamu udah banyak banget nanggung beban di hati dan perasaan kamu, ya, sakit hati, trauma-trauma, hal-hal yang bikin patah hati gitu. Terus di kartu yang ketiga di sini, kamu juga akan mengalami peristiwa yang terkait dengan kemenangan, ya. Jadi ada hal-hal yang sepertinya akan Scorpio menangkan. Apa tuh Kak di pertengahan Januari ini yang akan kamu menangkan? Nah, aku melihat sih sebelumnya kalau kamu mungkin pernah sempat nggak stabil kondisi keuanganmu, pernah sempat ngerasain yang namanya salah di dalam pengelolaan keuangan, ya. Mungkin kamu pernah sempat ngerasain salah dalam investasi atau tidak tepat dalam menginvestasikan uangmu, sehingga di pertengahan Januari ini aku lihat hal-hal yang seperti itu dihindarkan dari kamu, ya. Makanya di sini ada kartu victory tentang kemenangan, ya. Kamu yang menang, kamu yang berhasil setelah melewati nih hal-hal yang merugikan kamu sebelumnya gitu. Jadi ada di pertengahan Januari ini kalau mau yang untung-untung, karena kamu kayaknya rugi-rugian ya sebelumnya. Ada pokoknya hal-hal yang kamu lakukan yang membuat kamu jadi rugi di sini. Ini terkait dengan keuangan, ya. Tadi investasi, mungkin usaha, ada beberapa yang gagal. Makanya di sini kamu dikasih kemenangannya setelah sekian kegagalan gitu, ya. Soal manajemen keuangan. Terus di kartu yang keempat, di sini ada kartu love, cinta. Kalau soal cinta ini ada peristiwa apa Kak? Cinta berkaitan dengan orang yang dicintai. Hati-hati tentang peristiwa kebohongan, ya. Ada potensi orang-orang yang dicintai atau salah satu ya orang yang paling kamu cintai di sini akan berbohong sama kamu. Entah itu soal perasaannya, entah itu soal pikirannya, atau memang di balik kamu, di belakang kamu ada hal yang dia sembunyikan lainnya, kayak gitu. Jadi di sini ada kebohongan, ya. Hati-hati saja, tapi gak tahu juga alasannya apa. Di sini gak terlihat alasannya, tapi hati-hati saja terhadap orang yang dicintai. Ada potensi untuk berbohong Scorpio gitu. Oke? Baik, Scorpio, gitu aja. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kalian bisa terkoneksi dengan Scorpio untuk ini semua, ya. Di pertengahan Januari ada Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn, dan ada Pisces. Energi paling kuat dari Pisces. Kalau untuk angka keberuntungannya, aku ulangi sekali lagi, ada di angka 29, 37, 44, dan 30. Itu aja, oke? Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye Scorpio.